Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Good evening. Ya, selamat malam. Ayo, masuk. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Rara. Selamat malam, Mbak Yuni, Mbak Sumarni, Mbak Nur, Mbak Painam, Mbak Fitria, Mbak Diajang, Mbak Monika, Mas Drama. Gimana? Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Semoga diberi kebaikan selamanya. Amin. Ya, monggo. Baru ada 9 orang. Kita tunggu seperti biasa 5 menit ya untuk menunggu teman-teman yang lainnya untuk masuk kelas. 5 menit. Kita sambil bincang-bincang dulu. Oke. Minggu kemarin gimana? Udah ketemu bule? Sudah mencoba mempraktekkan bahasa Inggrisnya? Cek 1 2 3. Cek 1. Cek. Dengar? Suaranya jelas tidak, teman-teman? Oke. Bagaimana liburannya kemarin? Hari Sabtu Minggu libur ya? Atau hari Minggunya aja? Hari Minggu libur ya? Oh, Minggu nggak libur? Oh, hari liburnya hari tertentu kali ya? Biasanya kalau liburan kemana? Biasanya kalau liburan rekan-rekan kemana? Jalan-jalan, shopping, atau lihat sesuatu yang baru, bertemu orang. Oh, ke TMS, Tecung. Wah, mantap. Liburan tetap belajar. Ya. Wah, tidur. Oke. Ide bagus. Belajar bukan ide yang buruk. Shopping, jalan-jalan juga bukan ide yang buruk. Semuanya bagus. Ya, mangga.
Monggo, Pak Timothy. Kita masih ngobrol-ngobrol seputar weekend kemarin. Mbak Luli. Mbak Luli ini siapa ya? Ya, selamat malam Mbak Lina. Ya, ya enak ya berdua. Oh iya, selamat datang murid baru. Ya, waalaikumsalam. Baik, Mbak Luli, coba perkenalkan dulu sama yang lainnya. Atau nanti di grup aja perkenalannya ya. Boleh mau perkenalan di sini silakan. Mbak Luli. Oh, sudah kenal ya? Oh, oke. Kalau sudah kenal. Saya kurang memperhatikan kali ya. Iya, iya, iya. Oke, nggak apa-apa. Hmm, 2 menit lagi deh. 2 menit lagi kita mulai ya. Kita masih berbincang dengan eh, ngobrol-ngobrol tentang liburan kemarin. Ya, ada yang ke TMS, ada yang nemenin suami, ada yang les Mandarin, ada yang tidur, ada yang mini hall, Taichung. Ya, kira-kira teman-teman yang lain, wah ini coba direspon dong. Wah, nggak pernah libur. Berarti liburannya malam ini ya, Mbak? Karena kita belajar. Atau sambil kerja ini? Ya, kalau nggak salah tanggal 1, seminggu. Seminggu ke depan, setelah tanggal 1 itu libur ya? Ada libur nggak kalau salah? Ada ya, tanggal 1 kalau nggak salah, tanggal 1 April sampai dengan tanggal 1 apa ini? Tanggal 1 sampai tanggal 4 ya? 6 sampai tanggal 6, seminggu. Seminggu kayaknya. Wah, bukan. Liburan. Liburan. Liburan, hari libur gitu. Hari liburnya Taiwan. Ya, itu nanti kali. Setelah UAS. Saya liburan kemana ya? Nah, saya liburan sama istri. Jalan-jalan.
Taicung pernah waktu kemarin itu loh, bagi-bagi jilbab bersama Pak Adam. Bagi-bagi jilbab ke Taicung sama Bu Retno, Bu Sri Retno, Pak Adam. Terus siapa lagi ya? Lupa namanya. Kenal nggak sama Bu Sri Retno? Kenal nggak? Harusnya kenal ya. Di Taichung. Saya pernah ke Taichung sekali. Ya, ke Taichung ramai bener itu. Bu Sri Retno yang kalau nggak salah BMI kali ya, atau pengurus Muhammadiyah kalau nggak salah. PCIM Muhammadiyah itu loh. Nah, waktu itu ke Taichung saya sama rekan-rekan sama istri juga ke taman itu, taman Taichungnya. Taman Taichung yang pokoknya banyak banget orang Indonesia. Sering ke situ ya? Kalau iya apa piramid ya? Iya betul. Sering ke situ ya? Teman-teman sering ke situ kayaknya. Iya. Cuman kayaknya kebetulan kemarin pas saya ke sana ketemu siswa yang paket C aja sih. Waktu saya kemarin paket C, yang paket B belum ketemu. Kemarin pas saya ke Taman Taichung itu belum ketemu. Karena mungkin banyak sekali orang di sana. Padat. Baik, udah ya. Kita pembukaannya sudah, pemanasannya. Kita mulai ke materi. Oke? Oke, baik. Seperti pertemuan sebelumnya yang telah kita sepakati mengenai tensis ya. Nah, kita kan belum. Nah, ini kita lihat agendanya. Baik. Agenda kemarin itu kita baru sampai membahas will versus going to. Bener kan? Baru sampai sini nih agendanya. Nah, oke. Jadi agenda sampai minggu kemarin itu baru sampai membahas tensis dengan dan perbedaan will versus going to. Nah, sekarang kita lihat penggunaannya. Mudah-mudahan 1 jam 20 menit ke depan kita cukup waktunya untuk membahas sampai selesai ya mengenai tensis. Untuk tensis itu tidak ada di buku, jadi ini hanya pelajaran tambahan untuk memperkaya struktur kalimat. Jadi kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia harus ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Benar nggak? Seperti yang di Indonesia itu kalau tensis itu SPOK. Nah, subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Kalau di bahasa Inggris namanya tenses.
ulangi, struktur kalimatnya berupa grammar maksudnya. Jadi grammar itu adalah struktur kalimat. Oke. Kita ke penggunaannya. Nah, kita mengulas sedikit ya, maksudnya sedikit mengulas minggu kemarin mengenai will, perbedaan antara will dan going to. Ada masih ingat will dan going to? Teman-teman ada yang masih ingat mengenai perbedaan will dan going to? Will itu dipakai untuk, going to dipakai untuk. Nah, itu ada di bawah. Cuman pemahamannya bisa nggak? Oke. Great. Good. Jadi, will itu masih kemungkinan yang belum terjadi, belum pasti. Uncertainty, ketidakpastian, belum pasti. Will itu akan. Going to juga akan. Namun penggunaan will dan going to itu will akan tapi digunakan untuk yang belum pasti. Going to itu yang sudah pasti. Misalkan I'm going to eat, saya akan makan, itu udah pasti. I will eat, nah itu masih ada keraguan, makan nggak nih nanti nih, akan makan nggak gitu, itu ya. Oke, sedikit mengulas tentang perbandingan will dan going to. Selanjutnya, ini ada penggunaan aspect chart. Bisa dilihat oleh teman-teman sekalian bahwa ada aspek, ada tenses di bawah itu. Jadi penggunaannya, cara bacanya, waduh terlalu kecil ya. Mungkin di sini kali. Nah ini aja deh. Kalau ini kelihatan ya, gambarnya kelihatan nggak? Kalau ini kelihatan nggak gambarnya? Oke, jelas ya. Baik, bentuknya simple, ada bentuk perfect, ada bentuk continuous, ada bentuk perfect continuous. Kemudian waktunya ada present, past, future. Past, future. Nah, untuk past future itu kita jangan perhatikan dulu ya. Cuman nanti pembahasannya apabila ada yang ditanyakan, monggo silakan langsung tanyakan saja. Baik, cara bacanya. Contohnya gini. Contohnya simple. Nah, contoh simple. Simple apa? Simple present. Berarti menggunakan verb 1.
Simple past berarti menggunakan verb 2. Simple future itu menggunakan verb will plus verb 1. Nah, kemudian nanti contohnya nanti saya akan bahas di sini simple present, simple past, sama simple future. Oke, nanti kita bahas selanjutnya ya. Nah, itu cara bacanya. Jadi cara bacanya kita lihat barisnya, kemudian lihat kolomnya. Nah, di situ ditabrakan. Tabrakan ini present perfect. Nah, berarti ini loh. Nah, itu yang dipakai. Oke. Present perfect. Itu ada has atau have plus verb 3. Oke, ini ada yang nanya, Mbak Siti Nur Aini, apa maksud dari if I were you? Nah, itu namanya conditional. Conditional. Jadi, sebuah ungkapan yang menyatakan suatu kondisi di mana apabila saya menjadi kamu, nah, if I were you, itu artinya, Mbak. If I were you, contohnya ini. If I were you. Nah, itu I was ya. Oke. Nah, itu ada di pelajaran lanjut. Kalau nggak salah, itu ada di kelas 2 SMP ya, kondisional. Atau nanti mungkin semester berikutnya, conditional tense. Conditional, if conditional. Jadi, untuk semester sekarang, conditional itu belum bisa dipelajari. Conditional. Nah, ini. Oops. Ini namanya conditional. Jadi conditional itu bukan itu hanya ketentuan dari suatu standar bahasa Inggris. Seperti itu. Aturan bahasa Inggris, standar aturan. Ini namanya conditional. Oke. Mbak Ainul, ini nggak ada di buku, Mbak. Jadi mohon silakan simak saja. Soalnya nggak ada di buku. Dan ini hanya sebuah pengetahuan, tidak ada tugas nanti di belakangnya, tapi saya harapkan teman-teman bisa belajar dari sini ya. Bahwa bahasa Inggris itu punya aturan juga seperti bahasa Indonesia. Oke. If I were you. Jadi memang ketentuannya if I were, bukan if I was. If I was itu sudah masuk ke tenses, bukan ke kondisional. Kalau kita berbicara tentang kondisional, itu mau tidak mau harus pakai itu. Namanya juga pengecualian, pengkondisian. Khusus kondisi apa dan apa itu. Kondisional ada kondisi kondisional 0, kondisional 1, kondisional 2. Jadi suatu kondisi titik 0, titik 1, titik 2. Nah, itu nanti pembahasan di semester selanjutnya. Insya Allah atau di tingkat selanjutnya. Ya. Oke, Mbak Siti Nuraini. Jadi saya hanya bisa menjawab if I were you itu merupakan ungkapan ketika saya menjadi kamu. Jika saya menjadi kamu, if I were you.
Oke, itu udah pasti. If I were you, gitu. Saya seperti kamu, gitu aja. Saya menjadi kamu. Oke ya. Nah, cara bacanya, ulangi untuk formula tenses ini, cara bacanya kita perfect, melihat barisnya dulu, bentuk barisnya, kemudian lihat kolomnya. Nah, kita tunjukkan di sini ada perfect dalam barisnya, kemudian present itu untuk rumusnya. Jadi ditabrakan seperti ini. Perfect present atau present perfect itu rumusnya adalah atau formulanya subject plus has atau have plus verb 3. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya seperti itu, so on. Teman-teman bingung mungkin apabila saya kasih formula seperti ini, tapi saya yakin saya juga lupa kalau tidak melihat tabel seperti ini. Cuman kata kuncinya itu ada 3 sebenarnya, persis ada 3. Jadi kita harus menghafal dulu present. Kita hafal dulu present itu apa, past itu apa, future itu apa. Nah, setelah kita paham present, past, dan future, itu insya Allah kita bisa memahami turunan kalimatnya. Maksudnya turunan kalimatnya seperti simple, present, present simple, present perfect, present continuous, present perfect continuous. Seperti itu ya. Itu semuanya hanya turunan. Pun demikian halnya seperti future, simple future, perfect future atau future perfect, future continuous, future perfect continuous tense, seperti itu ya. Oke, biar lebih jelas, izinkan saya untuk melanjutkan terlebih dahulu. Kemudian nanti akan saya berikan contoh masing-masing dari formula tenses ini, sehingga teman-teman bisa ada bayangan bagaimana penggunaan tenses di dalam kalimat. Oke ya. Oke, nah pernah dengar regular verb belum? What's up Niga? Niga kali, Niga. What's up Niga? Nah gitu kali. Ini nih. What's up Niga? Itu jangan ngomong kayak gitu ke orang Nigeria ya, atau ke orang kulit hitam. Itu nanti marah itu. Niga itu negro maksudnya. Hey, what's up Niga? Nah, negro gitu. Hey, apa kabar negro gitu. Ya, iya betul negro. Itu orang Amerika biasanya ngomong kayak gitu. Hey, what's up Niga? Gitu. Jadi ini sekilas tentang teman saya yang pernah. Ya, selamat malam. Monggo Mbak Siti. Jadi sekilas cerita tentang teman saya yang di Amerika. Dia pernah ngobrol ya benar. CO main COC juga toh. Wah, oke. Jadi pernah temanku itu yang Amerika, orang Minnesota. Minnesota itu
Minnesota. Jadi sebuah negara di bagian Amerika Utara, Minnesota. Itu temenku itu ada di sana. Kemudian dia orangnya kebetulan berkulit coklat, jadi putih enggak, hitam enggak, jadi coklat. Pernah suatu hari dia datang ke sana, kemudian mempraktekkan itu ke teman-temannya yang berkulit hitam. Karena sepantaran dan memang berteman baik, ketika temanku bilang, "What's up nih ya?" Nah, dia mengerutkan jidatnya, si yang kulit hitam ini. "Kenapa kamu bilang seperti itu?" katanya. "Kamu dapat kata itu dari mana?" Itu sebenarnya kata celaan kalau ke orang negro. Jadi hati-hati teman-teman, kalau ketemu orang kulit hitam belum kenal betul, mohon jangan dipakai ya. Itu kurang sopan. Oke. Ya, rasis, betul. Rasis. Kemudian ada lagi. Nah, ada lagi temanku bilang, "You bentar ya, Mbak Luli." Iya, itu my fault, itu salahku, betul ya. Jadi ada juga temanku bilang, "You are an animal." Nah, ada yang bilang seperti itu, "You are an animal." Contohnya gini, "You are an animal." Ini kelihatannya kasar nih. Bisa lihat, bisa lihat ke sini, ke papan tulis, ke papan putih. Nah, di sini saya menuliskan agak besar, "You are an animal." Nah, ada temanku itu, sama temanku yang itu orang di Amerika juga, dia bilang, "You are an animal." Nah, kadang kalau misal orang Indonesia ngomong seperti ini karena artinya perkata, "Kamu adalah binatang." Ya, ini yang warna kuning nanti aja dulu deh. Ini yang warna kuning terlalu kecil. Mohon maaf, terlalu kecil ya. Ini lebih ditekankan ke yang ini nih. Kata "you are an animal." Jadi ini adalah sebuah ungkapan sebenarnya. You are an animal. Bukan sebuah cacian. Sebuah ungkapan. Jadi temanku ini, bapaknya temanku kan dia sekolah di Amerika itu, katanya pernah dipanggil profesornya itu "You are an animal." Nah, tapi bapaknya temenku ini mengartikannya satu demi kata, apa ya bilangnya, kata per kata, satu kata. "You are," kamu adalah, "an animal," kamu adalah sebuah binatang. Jelas, teman bapakku itu, bapak temanku itu bingung kan, kenapa dibilang kayak gitu. Tapi ternyata setelah diketahui itu hanya sebuah ungkapan bahwa profesor itu sangat senang atas kerjanya. Gitu loh. Jadi ungkapan "you are animal", perhatian, bisa dengar suaraku? Bisa dengar ya suaranya ya? "You are an animal." Jadi dia
itu adalah sebuah ungkapan kamu rajin sekali sih gitu kerjanya, kamu rajin sekali belajarnya. Nah, itu ungkapannya. Kamu rajin sekali sih kerjanya, kamu rajin sekali belajarnya. Nah, kadang kita ungkapkan you are an animal. Nah, cuman itu bahasa slang ya, bahasa slangean maksudnya, bahasa slangeannya orang Amerika. Kalau formalnya kan ya bahasa slang. Slangnya itu slang kayak gini, slang. Slang itu bahasa gaul lah, bahasa 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 orang gaul Amerikanya gitu, slang. Di kita suka diplesetin bahasa slangean. Ya, oke. Nah, ini saya tadi menjelaskan yang kuning ini ternyata terlalu kecil. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di internet ya. Di bahasa Inggris, verb. Verb itu kata kerja. Dibagi dua. Verb, kata kerja beraturan. Irregular verb, beraturan apanya? Beraturan katanya. Verb, beraturan bentuknya. Ya, oke, nggak apa-apa. Contoh aja ya. Satu saya buatkan ini finished yang gampang ya. Finish. Ini verb 1. Nah, irregular verb itu seperti ini. Nah, kemudian verb 2-nya seperti apa? Finish plus ed. Jadi sama dengan verb 2. Verb 3-nya gimana? Sama, finish plus ed. Nah, ini beraturan tuh seperti ini. Finished. 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 Jadi, dengan menambahkan ed pada akhiran verb 1 itu sudah membentuk verb 2 dan verb 3 pada verb regular verb. Kalau finishing, nah itu udah beda lagi. Finishing form apa namanya? Bukan kata kerja finishing, tapi kata kerja ulangnya bukan, maksud saya finishing itu bukan masuk ke regular verb. Itu hanya sebuah rumus dari continuous tense. Semua yang continuous pakai ing. Nah, yang sedang dilakukan pakai ing. Finishing, asking, cooking, helping, jumping, laughing, looking, opening, walking, reading, writing. Nah, itu. Ing itu continuous. Jadi istilahnya saya seperti simple continuous tense. Nah, nanti saya akan jelaskan selanjutnya ya dalam aplikasi di dalam kalimat. Oke ya. Berarti sudah mulai tidak sabar. Saya sampaikan lebih cepat dulu minggu kemarin materinya. Nah, kemudian ya ini lebih jelas kayaknya ya, yang regular dan irregular verb. Mudah-mudahan lebih jelas. Jelas nggak gambarnya? Regular verbs dan irregular verbs.
Mudah-mudahan bisa jelas ya. Oke, siap. Mantap. Oke, jadi nah, contohnya ini answer. Answered, answered. Nah, ini loh maksud saya. Jadi tinggal ditambahkan ed semua di sini. Helped, helped. Followed, followed. Played, traced, cried. Nah, seperti compared, loved. Dengan ed. Itu regular verb. Nah, bedanya apa dengan irregular verbs? Nah, udah. Kata irregular berarti kata kerja yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan. Gitu. Irregular verbs. Ada sama dengan ini past tense, present sama past participle. Ini maksudnya verb 1, verb 2 dan verb 3 gitu. Ini bisa diganti dengan maksudnya itu lebih ke dominasi verbnya ya, lebih cenderung ke verbnya. Verb 1, verb 2 dan verb 3. Verb 1, verb 2 dan verb 3 gitu ya. Nah, irregular verb contohnya ini. Do, did, done. Nah, bentuknya kan nggak beraturan nih. Terus break, broke, broken. Begin, began, begun. Pay, paid, paid. Nah, kadang ada yang benar kayak gini, benar. Terus say, said, said. Apalagi build, built, built. Blow, blew, blown. Gitu. Keep, kept, kept. Ed nggak ada, cuman berubah aja langsung gitu. Eat, ate, eaten. Oke, betul. Betul, Mbak Nisa, bagus. Sing, sang, song. Ya, good. Terima kasih. Gitu ya. Apalagi? Nah, apalagi? Contoh coba, saya pengen tahu kalau right. Nah, right itu apa? Verb 1, verb 2, verb 3-nya. Verb 1, verb 2, dan verb 3-nya. Betul. Betul, betul, betul. Verb 1 masih tetap right ya. Verb 2, nah itu berubah. Wrote. Verb 3, written. Nah, gitu. Tadi Mbak Nisa juga bilang eat. Itu ada eat tetap di sini. Ate dan eaten. Makan. Oke, apalagi? Sing tadi. Sing verb 1. Sang verb 2-nya, verb 3-nya song. Song. Oke. Oke ya, gitu ya. Berarti nggak kelihatan tulisannya. Butuh waktu kali transmit datanya. Nah, kalau ini draw. Kalau draw apa nih? Draw. Draw.
Bentuk keduanya apa? Dari draw. Nah, Mbak Siti, drawing, ing itu nggak masuk ke verb. Verb di sini aturan irregular verbnya nggak masuk, Mbak. Yang ing itu hanya ada di aturan tenses nanti. Drew, nah kemudian drawer itu udah kata benda, bukan kata kerja. Jadi, nah, drone. Ya, masih banyak. Nah, nanti teman-teman bisa melihat semua bentuk regular dan irregular verbs itu bisa dilihat di internet nanti. Mbak bisa searching di Google, di Mbak Google. Katanya itu adalah regular dan irregular verbs. Nanti bisa dilihat. Ya. Oke. Nggak apa-apa. Mencoba salah berarti belajar. Mencoba benar berarti tetap jaga. Gitu maksudnya. Oke. Oke ya, jadi pelajaran minggu kemarin sudah habis nih. Sekarang pindah ke pelajaran minggu ini. Nah, pertemuan 10. Jadi untuk pertemuan 10 ini, agendanya kita akan menjabarkan mengenai 3 fungsi utama tensisnya. 3 bentuk utama tensis. Di dalam 3 bentuk utama tensis, itu terdapat 4 bentuk anakan tensis. Nah, semuanya bisa dipelajari, bisa dimengerti, asal tahu triknya. Oke, siap. Mbak-mbak udah siap nih dengan 12 tensisnya. Ada 12 tensis. Sudah siap ya? Oke, semangat. Kita melaju kencang. Nah, yang pertama past tense. Masih ingat past tense? Oh, halamannya blank. Oke, bentar, tunggu. Butuh waktu. Bentar, Mbak ya. Nah, udah? Mungkin saya pergerakannya terlalu cepat sehingga kurang transfer datanya kurang bagus. Udah kelihatan belum sekarang? Di situ ada tulisan past tense, ada simple, continuous, dan perfect. Sudah terlihat ya? Oke. Oke. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa di dalam tenses itu ada 3 bentuk anakan. Mungkin Mbak yang belum ada itu sedang ada di jalan transfer datanya. Nanti coba di refresh. Di refresh hilang nggak ya? Apa maksudnya log off nggak? Kalau di refresh layarnya. Oh, mati ya? Oh, berarti tunggu dulu deh, tunggu dulu. Jangan, nggak usah keluar, nanti nggak bisa masuk, susah lagi. Udah, gini aja dulu, bentar ya. Saya coba tunggu, mungkin transfernya lambat.
Oke, masih 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 transfer data atau sudah jelas gambarnya? Ada gambar ya? Waduh. Oke, coba saya klik dulu satu kali lagi. Nah, kalau agenda ini, baca nggak? Agenda, contohnya. Agenda. Nah, oke. 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 Sip. Nah, sekarang saya lanjutkan ke past tense. Nah, ini past tense ada nggak? Past tense pertama. Jelas, ada, oke, oke. Oh iya, iya, oke. Ada. Sip. Map of tense. Bukan, saya buka past tense. Iya, past tense. Ada ya? Hah? Past tense nggak ada. Oke, sambil berjalan mungkin nanti layarnya bisa mengikuti kali ya. Oke. Oke, bisa ngikutin. Nah, sekarang past tense itu dibagi menjadi 3 bagian kecil. Nah, ulangi. Coba kita balik lagi ke sebelumnya agenda. Udah ada nih agenda lagi. Oh gitu ya. Coba saya balik lagi ke agenda. Agenda yang ada past tense, present, future gitu ya. Ada, oke. Nah, mulai dari past tense, coba lihat, terus coba perhatikan. Jadi pada masing-masing indukan ada past tense, ada present tense, kemudian ada future tense. Nah, coba lihat di situ masing-masing punya 4 kategori. Yang pertama, kategori simple. Coba lihat, simple, bisa ngikutin? Simple. Semuanya simple di sini. Di masing-masing kategori besar itu ada kategori kecil yang sama. Simple. Hanya saja depannya diganti dengan masing-masing kategori besar. Contohnya, simple atau kita pakai past simple, berarti simple yang ada di past. Simple, present simple, berarti simple yang ada di present. Future simple, simple yang ada di future. Nah, kemudian yang ada lagi yang lainnya continuous, ada perfect. Kemudian ada perfect continuous. Nah, ini bisa dilihat ya. Teman-teman bisa melihat kan? Saya melingkari dengan garis merah. Saya sedang melingkari dengan garis merah. Bisa dilihat. Oke. Jadi masing-masing itu sama sebenarnya. Past tense itu ada past simple, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Kemudian present tense juga demikian. Ada present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Kemudian yang future, future simple, future continuous, future perfect continuous. Oke. Bisa diikutin? Bisa ya, bisa diikutin ya. Oke, sebelum saya beralih ke contohnya, ada yang ditanyakan tidak mengenai susunan tenses dan anak-anakannya. Ada yang ditanyakan?
Silakan bertanya yang masih bingung. Cek 1 2 3. Suaranya masih terdengar kah? Masih. Oke. Oke ya. Berarti tidak ada bingung mau tanya apa? Nanya aja Mbak Angelina. Nanya saja. Oke, contohin satu kata. Oke, yang jelas ini aja dulu. Udah jelas belum? Nanti detailnya saya akan kasih satu kalimat per kalimat. Berarti ada 12 kalimat. Berarti kita lanjut aja ya. Nah, lanjut ke past tense. Nah, ini sudah past tense, sudah lihat belum di situ? Sudah bisa dilihat ya? Bisa, oke. Di sini ada simple. Past simple. Contohnya gimana? I lived in that house when I was young. I live. Nah, live di sini itu kan asal kata dari verb 2. Betul nggak? Simple. I lived. Gitu ya. Nah, ini rumusnya seperti pada pertemuan kemarin yang ada di formula of tense. Coba lihat, itu ada formula of tenses. Bisa dilihat di situ? Bisakah dilihat, Mbak-mbak? Teman-teman bisa melihatnya di situ? Bisa ya. Jadi formula of tenses itu seperti ini susunannya. Jadi tadi yang saya ungkapkan sebelumnya itu ada I lived. Nah, balik lagi ke session ini. I lived in that house when I was young. Berarti di situ ada rumus verb 2. Kata kuncinya adalah verb 2. Cukup verb 2 saja. Gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang ke past continuous. Past continuous itu tandanya ada was, ada working. Kebetulan itu ada I, jadi menggunakan was. Kalau you itu menggunakan were. Oke, jangan terbalik. Jadi di sini tandanya menggunakan to be. To be-nya masih ingat pelajaran to be kemarin? To be plus verb 2 verb 1 plus ing. Nah, to be-nya itu berupa apa? To be-nya bisa berupa was dan were. Was itu berubah karena dia pas dari bentuk is. Were itu berubah dari bentuk are. Gitu. Oke. Kemudian ke perfect. Past perfect. Past perfect apa itu? Nah, I wasn't hungry. Saya tidak lapar. I had just eaten. I had just eaten. Saya baru saja makan katanya.
Baru saya saja sudah makan. Nah, had di sini sudah. Jadi sudah dikerjakan. Had itu. Kenapa had bukan have? Karena rumusnya adalah had plus verb 3. Ingat, untuk yang perfect ini perfect past perfect itu menggunakan had verb 3. I had just eaten. Had eaten. Had eaten artinya. Oke. Kemudian perfect continuous. Nah, udah perfect continuous. Itu formulasinya adalah ada had plus been plus verb 1 ing. Nah, John was very tired. Nah, dia sangat kelelahan sekali si John. Dia sudah selesai running. Sudah running. Kenapa he had been running? Karena pada waktu itu dia lari gitu. Kenapa dia lelah? Karena dia waktu itu berlari. Oke. Oke, sekarang ada pertanyaan dari past tense ini, bentuk 4 ini. Ada simple, ada continuous, ada perfect continuous. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita ke present. Nah, teman-teman ingat, present itu semua yang kejadian pada saat itu berlangsung. Pada saat itu sedang melakukan sesuatu. Atau berdasarkan suatu fakta, kejadian. Itu memakai present pada saat ini. Present itu dibagi 4 juga ya. Seperti halnya past tense, present tense juga dibagi menjadi 4 golongan. Simple present, continuous present, perfect present, perfect continuous present, atau present tense, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Ulangi. Present simple. Kita masuk present simple. Contohnya, we meet every Thursday. Meet ini itu rumusnya adalah verb 1. Cukup yang simple-simple itu hanya verb 1 untuk yang present. Kemudian yang untuk continuous itu kita menggunakan formulasi living. Ini verb 1 plus ing maksud saya. Nah, bukan. Ya, oke, to be. Di sini to be ya. To be plus verb 1 plus ing. Nah, I'm living with my sister until I find an apartment. Jadi saya tinggal bersama saudari perempuan saya
sampai saya menemukan sebuah apartemen. Itu rumusnya to be berupa am, is, are. To be berupa is, are, dan am. Ini to be. Oke. Kemudian yang perfect. Itu rumusnya adalah has atau have plus verb 3. Ingat, has itu untuk singular, have untuk plural. Ulangin. Has itu untuk singular, have untuk plural. Singular itu satu, sedangkan have plural itu lebih dari satu. Oke, sekarang ke perfect continuous tense. Present perfect continuous. I'm tired now. Saya lelah sekarang. Because I've been running. Nah, I've been running. Jadi formulasinya, formulasinya adalah has untuk present perfect continuous itu ada has atau have plus been plus verb 1 plus ing, verb ing. Contohnya apa? Contohnya ini, I've been running, artinya saya sudah selesai. Saya baru saja sudah selesai berlari, baru saja gitu. Oke. Kemudian yang terakhir ada future. Ini menarik, future. Future itu dibagi 4 juga kelompok. Simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Cara bacanya adalah future simple, future continuous, future perfect, ulangi, perfect. Kemudian future perfect continuous. Oke. Rumusnya kita lihat seperti apa. Simple atau future simple itu tinggal menggunakan will plus verb 1. Will see. Kita lihat, akan lihat. Kita akan melihat apa yang bisa kita bantu untukmu. Apa yang bisa bantu nih? Apa ada yang bisa saya bantu gitu maksudnya ya, untuk kamu. Kemudian continuous formulasinya adalah will, tetap pakai will karena berhubungan dengan future, pakai to be, pakai verb 1,
plus ing. I'll be playing tennis. Saya akan bermain tenis pada pukul 10 AM besok. Akan ini berarti bentuk ketidakpastian. Belum pasti, bukan ketidakpastian, belum pasti. Kalau pasti itu I'm going to play tennis at 10 PM tomorrow. Oke. Sekarang ke perfect. Apa itu perfect? Tinggal dibuatkan seperti ini. Situ ada will, ada have, has atau have plus verb 3, verb 3. Oke. Will have arrived. You can call me at work at 8 PM. I will have arrived at the office by 8. Kamu panggil saya pada jam kerja jam 8 pagi. Saya akan datang di office, di kantor pada jam 8. Saya akan datang. Saya sudah akan tiba. Saya sudah akan tiba di kantor pada jam 8, gitu. Oke, sekarang ke perfect continuous. Formulasinya adalah tetap pakai will, has atau have. Pakai been. Kemudian verb 1 plus ing. Verb ing gitu ya. Nah, contohnya adalah Rama will have been waiting for you. Rama will have been waiting for 1 hour when I arrive. Rama will have been waiting for 1 hour when I arrive. Oke? Baik. Sampai sini ada pertanyaan. Kayaknya sudah lelah. Mungkin sampai sini ada yang masih kurang jelas. Cek 1 2 3. Teman-teman. Oke, sambil nyatat. Masih puyeng. Aduh, puyeng. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Masih bingung? Jadi intinya yang feature ini, itu pokoknya ada will. Nah, ada will dan ada will. Kita extend waktunya 10 menit ya. Ya, nggak apa-apa. Cara nulisnya bisa nyontek dulu dari sini. Ya, betul. Tuh. Jadi mungkin Mbak Monica bisa share pengalaman cara belajarnya agar bisa
memahami isi dari materinya. Oke, khusus untuk yang future tense ini, itu semua bentuk menggunakan will. Gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan kah? Saya kasih waktu 1 menit deh. 1 menit, kalau tidak ada, nanti ada pengumuman. Hahaha. Sudah menanti-nanti UTS ternyata ya. Ya, will have itu bisa digabung, Mbak Yuni. Bentuk kalimat yang mana, Mbak Nisa? Bagus. Kalimatnya ini contoh yang sederhana dulu deh. Pertama will have been. Soalnya future tense atau tensi sendiri itu ada bentuk 4 anak-anak yang memang mumet. Yang pasti yang paling simple itu simple. Future tense. Future simple, past simple, present simple. Nah, itu yang simple-simple rumusnya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak Nisa. Oke, nanti kita sekilas aja Mbak Nisa ya. Nih, dari past tense, kita ulangin dari past tense sebentar ya. Kita hanya sekilas saja nih, karena sudah mulai penasaran. Oke, yang past tense, nah seperti itu bentuknya Mbak. Past tense. Kemudian untuk yang present, seperti ini bentuknya. Simple, continuous, perfect, perfect, continuous. Nah, pokoknya bentuk rutinnya seperti itu loh. Ada simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah future tense. Ada simple, ada continuous, ada perfect continuous. Gitu. Gimana, masih bingung? Ya, kalau masih bingung, silakan, Pak, saya bingung mau nanya apa. Nah, kebetulan kalau seperti itu, bingung mau nanya apa, nanti teman-teman buat daftar pertanyaan, inbox aja. Atau ke grup itu loh, apa, English Club-nya itu loh. Ke page atau ke grupnya boleh, ke grup KPB boleh. Page English Club boleh. Kalau ada pertanyaan monggo disampaikan di sana saja, Mbak. Jadi yang lainnya juga tahu gitu ya. Oke. Baik. Halo. Hadir semuanya di sini ya. Nah, gitu boleh. Boleh.
Ide yang bagus tuh, Mbak Mon. Jadi saya selalu ke-mention. Bla 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 bla, bener nggak Pak Riona? Bla 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 bla, bener nggak? Bla 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 gitu. Jadi selalu mention. Mention aja ketika buat status, kan sering tuh buat status tuh, itu kan coba menggunakan bahasa Inggris. Tapi usahain jangan copy paste ya dari Mbak Google. Coba buat sendiri dari contoh kalimat yang sudah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya. Ya, oke. Baik. Sekarang saya akan umumkan hasil 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 UTS teman-teman. Nanti jangan berkecil hati. Ini hanya baru awalan mid semester. Nanti teman-teman sebagai cerminan harus mesti belajar lagi. Oke ya. Baik. Mohon nanti difoto kalau misalkan mau dokumentasikan. Dokumentasikan monggo. Oke ya. Mulai. Ya. 1, 2, 3. Tenang. Oke. Silakan dilihat nilainya. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan saya perbesar lagi. Waduh, kebesaran malah. Nah, ini. Nah, kelihatan ya? Oke. Silakan mau komen apa? Mau komen apa? Wah, ada yang traktiran. Nanti boleh ikut nih. Itu ya saya sebenarnya tidak bermaksud untuk mengurutkan demikian, cuman biar lebih mudah ya. Nah, geser tuh, geser. Kan sebelah kanan kiri kan ada tuh. Nah, ini saya coba urutin dari yang terbesar ke yang maksudnya yang terakhir sama yang awal dan terakhir gitu. Jadi skor paling tinggi itu 95. Cuman saya lupa merata-ratakannya.
rata-rata kelasnya nanti saya buat dulu. ,78,6. Oke, rata-rata kelasnya itu 78,6. Nah, artinya apa? Artinya bagi yang merasa kurang di daerah sini nih. Oke, di daerah sini itu jangan berkecil hati karena ini baru apa istilahnya? Baru mid semester. Ya, baru mid semester. Bagi yang sudah besar, lanjutkan perjuangannya. Bagi yang masih kurang memuaskan bagi mbak-mbak sekalian, karena ini belum akumulasi tugas ya. Akumulasi tugas. Mas, drama kok nggak ikut UTS? Kenapa ya? Saya kurang tahu ini. Gimana? Waktu itu nggak hadir atau memang belum masuk ya? Mas, drama gimana ini? Oh, baru masuk. Oh, iya. Oke. Mas drama itu Dharma ya, Mas Dharma ya. Oke, ya. Enggak apa-apa. Tapi bukunya ada, Mas Dharma, bukunya udah punya kan? Sebenarnya mid test ini atau UTS ini saya ambil dari buku kok. Tanya nanti teman-teman yang mana. Sebenarnya gini. Ini kebijakan teman-teman aja. Kalau misalkan ada yang belum masuk nilainya itu bagaimana? Mau ada susulan kah? Atau sudah saja seperti itu? Saya terserah teman-teman yang di sini. Enggak, saya perpanjang lagi 10 menit lagi nih. Oke. Dipoto dulu ya, dipoto, di capture. Kesepakatannya gimana? Ada susulan. Mas Dharma nanti tinggal persetujuan aja sama teman-teman di sini. Boleh nggak nyusul? Kalau saya tergantung nanti teman-teman nih, Mbak Diajeng, mana ketua kelasnya? Mbak Diajeng, Mbak ketua kelas. Nah, ini yang Mas Dharma dan atau siapapun yang belum ikut UTS itu bagaimana, Mbak? Mau saya serahkan ke ketua kelas saja. Kalau harus dibedakan soalnya saya lumayan ya. Harus buat soal lagi misalkan. Saya kira Mas Dharma mendingan tidak usah apa ya, maksudnya gini, susulan boleh. Ya, iya betul. Saya belum makanya saya belum ngasih jawabannya, kunci jawabannya belum, gitu ya. Dan teman-teman juga belum ngasih kan jawabannya. Nah, nanti Mas Dharma mohon kalau misalkan mau susulan silahkan.
Tapi nanti kerjakan sendiri ya. Nanti saya email soalnya kalau belum ya. Oke, Mbak Diajeng gimana? Mbak Getu katanya boleh mengadakan susulan. Begitu pula yang belum yang lainnya gitu. Oke, boleh ya. Baik, sungguh bijaksana. Oke, oke. Nah itu, jadi Mbak Diajeng, teman-teman nanti tolong saya minta ke Mbak Diajeng, Mbak Ketua kelasnya, nanti inbox ya. Yang belum ikut UTS silakan inbox, nanti dikumpulkan inbox ke saya gitu. Nanti saya akan kirimkan soalnya ke email yang belum ikut UTS. Oke? Oke, Bu. Oke. Baik. Kita akhiri sampai di sini dulu ya kelasnya. Baik. Terima kasih teman-teman telah hadir pada kesempatan hari ini. Walaupun mohon maaf sebelumnya apabila ada perkataan yang kurang baik. Silakan ambil manfaatnya, buang yang tidak bermanfaatnya ya. Apapun yang kita peroleh pada hasil mid test kemarin adalah sebuah cerminan. Sebuah cerminan bagaimana cara kita belajar, cara kita memahami suatu materi. Itu hanya evaluasi aja, bukan berarti itu merefleksikan nilai dari diri kita sendiri. Oke ya, baik. Nanti tolong dievaluasi aja sendiri, mana yang harus kita tingkatkan gitu. Bagian mananya ya, oke? Baik. Demikian materi pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita bubar, ada baiknya kita akhiri dengan doa ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, selamat malam, good night, bye-bye, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.